في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofisen semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abu Nawas, hampir semua orang itu tahu tentang kisah-kisahnya Abu Nawas yang dikisahkan sebagai manusia cerdas dan jenaka, lucu, pinter. Nah, itulah. Yang selalu banyak akal dan selalu mengalahkan atau bisa mengelabuhi Raja Harun ar-Rasyid dengan kecerdasannya. Bagi orang-orang awam, kisah Abu Nawas itu sangat menarik untuk disimak dan diteladani sebagai satu pelajaran bahwa Anda itu boleh saja miskin, tapi jangan tolol, itu saja. Ya mungkin itu bahasa mudahnya. Sebab ketika Anda miskin, tapi tidak tolol, Anda bisa mengubah nasib Anda menjadi lebih baik. Tapi kalau Anda sudah miskin, Anda tolol pula, ya sudah tahu, yaitu tukang tipu, tukang janji, tidak pernah tepati janji, masih juga Anda pilih. Mohon maaf, maksud saya adalah caleg yang suka korupsi dan suka umbar-umbar janji. Itu sudah tahu seperti itu, masih saja Anda pilih. Yaitu kan sudah miskin, ya bisa dikatakan ya bodoh pula. Ini kan kasihan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini akan sulit merubah nasibnya. Nah, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Itu biarlah yang ngurusin politik, perebutan kursi panas, yang bahas yang sudah punya channel YouTube yang seperti itulah. Kita bagi-bagi tugas saja. Jadi tugas saya sendiri adalah hal yang berbeda dari mereka, dan mereka juga punya tugas sendiri. Ya, sesama YouTuber jangan saling berebut tugas lah. Fokus dengan tugasnya masing-masing, itu saja. Jadi begini, apakah Anda semua tahu siapa Abu Nawas itu sebetulnya? Karena selama ini orang itu mengenal Abu Nawas ya hanya dari kisah, dari buku tipis yang kumpulan kisah Abu Nawas lucu dan sebagainya, unik dan lain sebagainya. Itu aja. Nah, Anda harus tahu bahwa Abu Nawas itu bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan lebih tersohor dengan panggilan Abu Nuwas. Jadi Abu Nuwas bukan Abu Nawas ya. Nah, ia hidup sezaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga hidup sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Harun ar-Rasyid sendiri adalah khalifah terbaik Bani Abbasiyah. Yang harus Anda tahu dari fakta tentang Abu Nawas adalah kisah-kisah Abu Nawas yang tertulis dalam hikayat kitab dongeng Alfu Layali wa Lailah atau 1001 malam. Itu seluruhnya adalah kisah-kisah palsu yang dibuat untuk menjatuhkan nama baik dan sejarah kehebatan seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Sebab faktanya Abu Nawas adalah seorang syairun muskir, syaribul khamr. Ini yang harus Anda pahami. Jadi Abu Nawas itu dalam sejarahnya adalah seorang syairun muskir, syaribul khamr, seorang penyair tukang mabuk, peminum khamr yang masa mudanya dihabiskan untuk belajar syair-syair cinta, syair-syair cabul, syair-syair pencitraan, syair-syair tentang khamr. Ya, makanya disebut sebagai syairun muskir, seorang penyair yang tukang mabuk. Pernah suatu hari Abu Nawas itu dalam keadaan mabuk berat. Lalu tiba-tiba masuk waktu sholat dan semua orang pergi ke masjid untuk sholat. Lalu ia berkata, biarkanlah mereka sholat dan kita lanjutkan untuk mabuk. Sebab dalam Quran tertulis fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muskirin. Itu kata dia. Dalam Quran itu yang tertulis adalah celakalah orang-orang yang sholat, bukan celakalah orang-orang yang mabuk. Sehingga kabar ini tentang Abu Nawas berkata seperti itu sampai pada telinganya Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan beliau itu sangat murka sekali dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Dan beliau hampir mengutus orang untuk memenggal kepala Abu Nawas. Namun penasehat Khalifah berkata, wahai Khalifah, orang mabuk tidak pernah sadar dengan apa yang diucapkan. Maka Khalifah pun mengurungkan niatnya itu. Jadi masa mudanya Abu Nawas dihabiskan untuk hura-hura dan berbuat hal-hal yang buruk. Tapi di sisi lain, memang Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat hebat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pernah ingin belajar syair dari Abu Nawas, andaikan Abu Nawas itu bukan seorang pemabuk. Jadi itu
Imam Syafi'i sendiri hampir tertarik untuk belajar kepada Abu Nawas. Kenapa? Karena beliau memang sangat luar biasa, syairnya hebat. Ini yang harus Anda pahami. Nah, pertaubatan Abu Nawas dimulai ketika ia sudah mulai tua dan merasa sakit-sakitan. Dari sana, ia mulai sadar dan mulai bertobat. Hingga pada akhir hayatnya Abu Nawas menuliskan satu syair yang kita kenal sebagai Al-I'tiraf. Ilahi lastu lil firdausil a'la wala aqwa 'alan naril jahim, dan seterusnya itu. Jadi itu adalah syair pertaubatan Abu Nawas di akhir hayatnya. Ya, saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Tapi sejarah aslinya Abu Nawas adalah seperti itu. Jadi dia itu bertaubat itu sudah di akhir hayatnya. Kalau masa mudanya itu dia seorang syairun muskir. Dia seorang penyair pemabuk. Sedangkan kalau kita baca dalam kitab Alfu Layali Walailah, Alfu Layali Walailah itu 1001 malam, Abu Nawas itu digambarkan sebagai sosok yang sangat cerdas dan jenaka. Sedangkan kebalikannya, Harun ar-Rasyid digambarkan sebagai raja yang zalim dan tidak bijak. Inilah fitnah paling kejam kepada seorang khalifah terbaik Bani Abbasiyah, seorang ulama besar, seorang faqih yang juga berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi Harun ar-Rasyid itu sendiri adalah seorang ulama besar. Semua ulama Islam mengakui bahwa Harun ar-Rasyid adalah seorang ulama. Ulama Islam tidak hanya menganggap Harun ar-Rasyid sebagai seorang khalifah, tapi seorang ulama. Karena dalamnya ilmu beliau dan pemahaman beliau yang sangat luar biasa. Dan setiap kebijakan-kebijakan yang beliau buat adalah berdasarkan kepentingan umat dan di bawah tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi sangat tega sekali orang-orang yang membuat kisah-kisah palsu untuk menjatuhkan nama mulia sang Khalifah Harun ar-Rasyid. Saya berprasangka buruk terhadap mereka, sebab pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika beliau berkuasa, memang orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu betul-betul tidak mendapatkan tempat untuk menjual muka. Saya pernah membahas tentang Harun ar-Rasyid secara lengkap, itu tentang peperangan beliau dan kehebatan beliau dalam mengalahkan musuh-musuh Islam, utamanya pada saat itu adalah Romawi Timur, Bizantium, yang lebih terkenal Bizantium, tapi sebetulnya adalah Romawi Timur, yang saat itu dipimpin oleh Naikporus. Setelah ia berhasil menggeser ratu sebelumnya, Naikporus kemudian naik jabatan menjadi kaisar Romawi Timur. Dan si Naikporus itu dijuluki sebagai anjing Romawi. Nah, dalam perang Krasos ini sudah saya bahas sebetulnya, tapi saya ulas kembali. Dalam perang Krasos, Naikporus yang mulanya congkak menantang perang. Jadi setelah dia menjadi seorang kaisar yang sebelumnya, ratu sebelumnya itu membayar jizyah kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, Naikporus ini congkak. Dia mikir, karena mungkin sebelumnya adalah perempuan, dia ngalah kepada Harun ar-Rasyid sehingga dia mau membayar jizyah kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian perjanjian itu, jizyah itu diputus oleh Naikporus dan dia menantang perang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, pada akhirnya Naikporus itu ditaklukkan dengan begitu mudahnya, sampai-sampai ia harus mengemis perdamaian agar istananya yang berpusat di Konstantinopel itu tidak dibumi hanguskan oleh pasukannya Harun ar-Rasyid. Karena pasukannya Harun ar-Rasyid ini sangat luar biasa hebat. Ya, memang betul, karena pemimpinnya sendiri adalah seorang ulama, seorang faqih, maka wajar kalau tentaranya adalah orang-orang yang hebat. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid selaku seorang manusia yang mulia pantang untuk menyerang musuh yang sudah menyerah. Maka dengan perjanjian damai, Naikporus membayar jizyah setiap tahun kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid pun pulang kembali ke Baghdad. Tapi di tengah perjalanan pulang ke Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid terkena penyakit yang sangat parah. Mendengar berita itu, Naikporus langsung membatalkan perjanjian damai dan kembali ngajak ribut. Inilah Naikporus, maka dikatakan oleh Harun ar-Rasyid sebagai anjingnya Romawi. Setelah Khalifah sembuh dari penyakitnya, Naikporus dan pasukannya kembali jadi perkedel tempe tanpa harga diri dan kembali mengemis perdamaian pada Harun ar-Rasyid. Nah, lebih lengkapnya simak video saya setahun lalu di channel ini juga dalam pembahasan tentang Harun ar-Rasyid. Itu sudah saya bahas secara lengkap.
Nah, inilah sejarah yang harus Anda semuanya tahu, bahwa Abu Nawas yang hanyalah seorang pemabuk, itu kisahnya banyak beredar, dan itu semuanya adalah kisah-kisah yang hampir dusta dan palsu. Kisah yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu. Maka dengan video ini, saya berharap Anda bisa memahami bahwa kisah itu harus dilacak kebenarannya, agar tidak menjadi fitnah bagi orang beriman, apalagi fitnah kepada seorang khalifah yang luar biasa mulia, luar biasa adil, luar biasa soleh. Ini sungguh fitnah yang sangat kejam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.